Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang lansia di Kabupaten Pangkep tewas setelah dianiaya saudaranya sendiri. Pagar besi milik kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai hilang diduga dicuri. Bulog, Sulsel, dan Pemkab Goa lakukan inspeksi kualitas dan takaran beras di pasar dan minimarket. Ya, kita ke informasi pertama. Seorang lansia di Pulau Amatelu Borong, Kabupaten Pangkep tewas setelah dianiaya saudaranya sendiri. Diduga motif penganiayaan dipicu persoalan warisan. Pinggir pantai Pulau Samat Telu Borong, Desa Mati Rowalie, Kecamatan Liukang, Tapu Biring Utara, Kabupaten Pangkep ini menjadi lokasi penganiayaan seorang lansia yang diketahui bernama Baba. Lansia ini tewas setelah dianiaya oleh 3 orang, yakni Saparudin, saudaranya sendiri, serta Saldi dan Sapri, anak dari Saparudin pada Minggu pagi lalu. Peristiwa ini diduga dipicu terkait harta warisan tanah. Malam sebelum kejadian, korban sempat mencari Saparudin di pinggir pantai saat sedang memperbaiki perahu. Insiden ini pun memicu kemarahan anak-anak Saparudin, Saldi, dan Sapri. Keesokan harinya, keributan pun tak terhindarkan hingga Baba akhirnya meninggal karena dikeroyok. Tim Inafis Satreskrim Polres Pangkep langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, polisi menyita 3 barang bukti utama, yakni 2 bilah badik dan 1 batang pipa besi yang digunakan dalam aksi penganiayaan terhadap korban. Jadi untuk saat ini kami mengamankan ada 2 orang pelaku yang sementara kami amankan karena yang satu masih kritis di rumah sakit, yakni SL ini lagi perawatan. Jadi tersangkanya ada 3 orang. Selain tersangka, apakah ada barang bukti yang diamankan? Adapun barang bukti yang kami amankan itu potongan besi yang dipakai memukul, kemudian senjata tajam berupa badik yang digunakan untuk menikam korban. Jadi motifnya itu sudah jelas tadi bahwa ada persoalan sebelumnya, yakni persoalan tanah di antara keluarga mereka, dan itulah yang memberat-berat sehingga pada saat ketemu ini terjadi dendam. Nah, motif yang paling dia tidak terima pelaku ini karena orang tuanya dibunuh pada malam hari. Sementara pihak desa juga tidak mengetahui adanya perselisihan antara keluarga ini. Jika sebelumnya ada permasalahan, pihak desa bisa memediasi tanpa harus ada perkelahian. Antara saya juga tidak tahu bilang adakah persoalan dulunya atau bagaimana ini antara adik kedua. Karena dia berkeluarga aja, satu keluarga aja. Om dan kemanakan. Karena ini yang meninggal ini satu kali dengan mamanya ini yang laki-laki yang lawannya. Iya. Kita tidak tahu juga persoalan apa. Seandainya artinya ada persoalan begitu, ada yang dilaporkan di desa itu, kita kan cepatan antisipasi bagaimana anunya. Ini kan sama ini kita tidak tahu bagaimana anunya. Akibat peristiwa ini, ketiga pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi berikutnya, seorang pemuda di Kabupaten Goa ditangkap polisi setelah menyekap dan memperkosa gadis di bawah umur. Aksi pelaku terungkap setelah orang tua korban mencari anaknya yang tidak pulang selama 3 hari. Seorang pemuda berinisial MN ditangkap petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa Senin malam lalu. Pemuda ini ditangkap karena diduga melakukan penyekapan dan perkosaan terhadap anak di bawah umur. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku berdalih memiliki hubungan asmara dengan korban dan mengaku menjemputnya di Kota Makassar. Pelaku kemudian membawa korban ke sebuah rumah di Kabupaten Goa selama 3 hari. Disitulah korban diduga diancam dan diperkosa. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur itu berdasarkan dengan laporan polisi 805, benar ada kita sudah terima dan itu alhamdulillah sudah masuk ke unit PPA untuk ditindaklanjuti. Jadi untuk saat ini pelaku kita sudah amankan dan
untuk menjaga hal-hal yang diinginkan. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya kami dari pihak Polres Reskrim Polres Goa, khususnya dari PPA, akan menindaklanjuti sesuai dengan SOP yang berlaku untuk tindak pidana perlindungan anak. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapores Goa dan polisi masih mendalami motif dibalik tindakan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Motor milik pegawai minimarket di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros hilang dicuri. Saat beraksi, pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Pria bercelana pendek yang masuk ke dalam minimarket di Jalan Poros Maros, Pangkep, Kelurahan Ade Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ini tampak biasa saja seperti layaknya pembeli pada umumnya. Sebelum mencuri, pria ini bahkan sempat duduk di kursi depan dan tak berapa lama masuk ke dalam menuju kamar mandi. Namun, saat keluar dari kamar mandi, pria ini justru membawa kabur motor milik pegawai minimarket. Pemilik motor mengaku ia terburu-buru masuk untuk absen elektronik dan lupa mengambil kunci motor. Saat kembali, motornya telah hilang. Berdasarkan rekaman CCTV, korban baru menyadari motornya telah hilang dibawa orang tak dikenal. Kebetulan gitu hari ketinggalan kuncinya Pak di sini. Itu ketinggalan gara-gara apa Pak? Karena buru-buru Pak mau absen. Mau absen? Iya, pagi-pagi. Pagi ya? Iya, pagi Pak. Terus yang ngambil motor ini Pak, apakah modusnya dia masuk ke Alfa dulu berbelanja atau gimana Pak? Oh, sempat masuk di Alfa cuma tidak belanja, cuma numpang WC. Cuma mau antong begitu ya? Iya, mau WC ya? WC Pak. Sementara pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan telah memeriksa rekaman CCTV untuk mencari identitas pelaku. Dugaan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor dengan modus pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang dimana dalam sepeda motor tersebut tertinggal kunci kontaknya. Tindak lanjutnya gimana Dan setelah ada laporan dari korban? Dapat kami jelaskan, kami lakukan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku. Kami sementara mengumpulkan dokumen dan CCTV untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga mencapai 25 juta rupiah. Reza Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Pagar besi milik kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai hilang diduga dicuri. Diduga aksi pencurian pagar ini sudah sering terjadi. Hilang pagar yang dicuri sama seseorang tadi malam kayaknya atau malam ini habis pagar. Semua hilang dicabut. Pagar besi di kantor Dinas Pariwisata dan Kabupaten Sinjai di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Sinjai, Senin pagi lalu tak lagi terlihat. Yang tersisa hanya potongan besi pagar yang masih menempel di pagar semen. Padahal pagar besi ini masih ada pada malam sebelumnya. Pihak Dinas Pariwisata menduga pencurian dilakukan secara bertahap dengan perencanaan. Ini sebelumnya juga pernah terjadi pada pintu pagar kantor yang juga hilang dicuri dan ditemukan di tempat penjual besi. Ya, kita tidak tahu apakah kemarin malam atau kemarin dulunya karena pada saat tadi pagi untuk kerja bakti teman-teman tahu-taunya hilang yang paling di pinggir karena masih ada berdiri sekalinya dilihat ternyata sudah tidak ada kayak sih belum dilaporkan tapi sudah ada polisi ya spontan tadi kita langsung merekam itu video karena lantaran emosinya ini perasaan karena selalu hilang terus ini ndak ditahu bilang siapa yang ini apakah unsur kesengajaan tapi namanya pasti unsur kesengajaan karena tidak mungkin itu habis semua kalau bukan unsur kesengajaan. Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai masih mengumpulkan bukti-bukti untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.